Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam intisari dari video kali ini ya, yang tentunya masih membahas terkait LMS pada sertifikasi pendidik. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini Bapak Ibu disajikan 3 modul ya. Yang pertama modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Yang kedua modul pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini kita sudah sampai pada modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya. Baik Bapak Ibu, inilah tampilan LMS pada modul yang kedua ya, terkait pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam modul kedua ini Bapak Ibu disajikan 3 topik ya yang harus dikerjakan begitu. Dan yang pertama topiknya itu pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Itu sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jika tertinggal bisa melihat di playlist channel YouTube kami begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita alhamdulillah masuk di penghujung topik yang kedua pada modul 2 ini ya, pembelajaran sosial emosional, karena kita akan melakukan pengerjaan terkait aksi nyata pada topik yang kedua, pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Nah, terkait beberapa aktivitas yang ada pada topik kedua ini Bapak Ibu ya, sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya ya, mulai dari aktivitas mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, kemudian hingga koneksi antar materi. Sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Jadi, jika Bapak Ibu ada yang tertinggal, bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, Bapak Ibu langsung saja kita masuk ke dalam aksi nyata topik yang kedua ini ya, menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional secara efektif. Nah, ini adalah aksi nyata pada aktivitas menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional secara efektif. Jadi di sini Bapak Ibu akan menerapkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang telah dibuat begitu ya. Nah, kemudian minta rekan sejawat atau kepala sekolah untuk memberikan umpan balik ketika mereka mengobservasi Bapak Ibu di dalam kelas Bapak Ibu sendiri. Nah, ini adalah format dari tugas aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan format aksi nyata ini, silakan Bapak Ibu bisa mendownload di link tugas aksi nyata topik 2 ini ya. Silakan diklik. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman download saja dan tunggu prosesnya begitu. Sudah terdownload sepertinya, kemudian kita lihat di laptop kita di downloadan begitu ya. Nah, ini adalah hasil downloadan kita rename saja dulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bentuknya PDF Bapak Ibu ya. Bentuknya PDF, jadi tidak bisa kita kerjakan di sini ya. Nanti harus kita convert begitu. Namun sebelum kita mengconvert PDF ini ke Word, kita lihat dulu instruksi dari aksi nyata ini ya. Nah, tadi instruksinya sesuai dengan di LMS begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan diminta untuk menerapkan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang telah dibuat sebelumnya ya. Kemudian diberikan umpan balik oleh rekan sejawat
yang ada di dalam kelas kita begitu ya, yang melakukan observasi begitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk instruksinya ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu melihat rencana pembelajaran atau modul ajar yang telah dibuat dan diberikan umpan balik begitu. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat RPP, kemudian sudah diperlihatkan kepada rekan sejawat atau kepala sekolah dan diberikan umpan balik begitu ya. Jadi setelah diberikan umpan balik, Bapak Ibu perbaiki rencana pembelajaran atau modul ajar tersebut sesuai dengan umpan balik yang diberikan begitu ya. Kemudian Bapak Ibu terapkan rencana pembelajaran atau modul ajar tersebut di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Jangan di kelas tetangga ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu minta rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas Bapak Ibu. Jadi ada salah satu rekan sejawat kita atau kepala sekolah yang masuk ke dalam kelas Bapak Ibu untuk melakukan observasi ya, melihat praktek pembelajaran Bapak Ibu begitu. Kemudian meminta umpan balik dari mereka atas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah selesai mengimplementasikan rencana pembelajaran atau modul ajar tersebut di dalam kelas Bapak Ibu silakan membuat refleksi atas penerapan RPP atau modul ajar tersebut menggunakan kerangka refleksi dari Driscoll begitu ya, seperti pada tabel yang kelima ini. Nah, ini adalah tabel kelima Bapak Ibu. Ada what atau apa, yang berisi deskripsi dan kesadaran diri, kemudian so what, lalu apa, kemudian know what, sekarang apa begitu. Nah, untuk apa di sini deskripsikan situasi atau pengalaman yang terjadi. Kemudian so what, lalu apa yang Anda pelajari sebagai hasil dari pengalaman tersebut. Kemudian sekarang apa, itu apa tindakan yang akan Bapak Ibu ambil sebagai hasil refleksi. Kemudian akankah Bapak Ibu akan mengubah suatu perilaku, mencoba sesuatu hal yang baru, atau terus melanjutkan apa adanya. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk refleksi terkait menggunakan tabel kerangka refleksi dari Driscoll ini ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu silakan, ini tidak bisa kita kerjakan di sini ya. Silakan nanti di convert dulu ke Word begitu. Caranya sama, silakan ketik Google. Kemudian convert Word to PDF. Mohon maaf. Kita tuliskan convert PDF to Word begitu. Nah, kita pilih salah satu aplikasi yang ada di sini ya. Nah, ini kemudian pilih filenya. Nah, ini filenya. Kemudian di convert, tunggu prosesnya dan kita download. Ya, kita tunggu prosesnya lagi dan kita sudah terdownload, dibuka begitu ya. Nah, ini adalah sama persis seperti yang di LMS begitu ya, hanya saja ini formatnya tadi Word ya, karena tadi dari PDF sudah kita convert ke Word begitu, sama persis dan sudah siap untuk kita gunakan mengerjakan aksi nyata pada topik yang kedua ini. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kami selalu menyediakan referensi jawaban yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam membantu mengerjakan tugas-tugas di LMS sertifikasi pendidik ini. Nah, inilah referensi jawaban Bapak Ibu terkait aksi nyata pada topik yang kedua ini ya. Nah, yang pertama, tuliskan identitas diri terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menuliskan identitas tugasnya, yaitu pada modul kedua, misalkan alur merdekanya aksi nyata. Pada topik yang kedua, pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya, dan judul aktivitasnya menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional secara efektif. Nah, ini tadi sesuai dengan instruksinya Bapak Ibu ya, ada 4 instruksi ya. Yang pertama, kita melihat RPP atau modul ajar yang sudah kita buat, kemudian yang sudah diperlihatkan ke rekan sejawat,
kemudian sudah diberikan umpan balik begitu ya. Setelah itu terlewati, periksa kembali RPP atau modul ajar tersebut dari yang sudah diberikan umpan balik begitu. Setelah itu diperbaiki ya jika ada umpan balik untuk memperbaikinya begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silakan menerapkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu perbaiki sesuai dengan umpan balik dari rekan sejawat tersebut di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Setelah itu Bapak Ibu meminta rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas Bapak Ibu ya, melihat praktek pembelajaran Bapak Ibu sesuai dengan rencana pembelajaran atau modul ajar yang dibuat begitu. Setelah itu Bapak Ibu bisa meminta umpan balik dari mereka atas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan begitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai praktek mengimplementasikan RPP modul ajar ke dalam pembelajaran di kelas, selanjutnya Bapak Ibu meminta umpan balik, dan setelah meminta umpan balik, dapat umpan baliknya, Bapak Ibu membuat refleksi atas penerapan rencana pembelajaran atau modul ajar tersebut dengan menggunakan kerangka refleksi dari Driscoll ya. Dan ini tadi tabelnya begitu ya. Langsung saja Bapak Ibu kita menuju ke urut-urutannya 4 langkah tadi ya. Nah, lampiran yang pertama tadi untuk yang instruksi 1 dan 2 tidak kami masukkan ke dalam struktur tugas ini karena ini sifatnya praktek Bapak Ibu ya. Sifatnya praktek, jadi tidak perlu dituliskan secara tertulis di sini. Cukup diberikan identitas dokumentasi foto saja ketika melakukan praktek pembelajaran di kelas. Nah, itu bisa kita lampirkan di lampiran yang pertama ya, dokumentasi atau foto praktek pembelajaran di kelas gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, umpan balik dari rekan sejawat ya, itu di instruksi yang ketiga. Nah, ini kita meminta umpan balik dari rekan sejawat atau kepala sekolah yang mengobservasi kita. Nah, itu kita gunakan di lampiran yang kedua. Dan di sini kami memiliki referensi ya ketika kami diobservasi oleh rekan sejawat begitu. Yang pertama ada nama pengajar atau nama kita ya. Kemudian mata pelajarannya di sini mengambil bahasa Indonesia. Kelasnya kelas 2, materinya mengenal berbagai jenis perasaan. Kemudian diisi dengan tanggal observasinya juga jangan lupa. Dan kemudian hasil umpan balik ya, hasil umpan balik begitu. Kemudian yang pertama terkait kekuatan pembelajaran. Jadi di sini pendekatan interaktif ya. Saya mengamati bahwa Anda di sini maksudnya ibu siapa atau bapak siapa yang diobservasi begitu ya. Menggunakan berbagai metode yang interaktif seperti permainan peran dan diskusi kelompok yang sangat membantu siswa untuk mengenal dan mengekspresikan perasaan mereka. Aktivitas-aktivitas ini membuat siswa aktif dan terlibat selama proses pembelajaran. Nah, kemudian pada penyampaian materi yang kreatif yaitu Bapak Ibu A begitu ya, berhasil menyampaikan konsep perasaan dengan cara yang kreatif dan menarik. Penggunaan cerita dan contoh-contoh sehari-hari membuat materi menjadi lebih relevan bagi siswa, sehingga mereka lebih mudah memahaminya. Kemudian Bapak Ibu terkait atmosfer kelas yang positif begitu ya. Jadi Anda, Bapak atau Ibu A begitu ya, menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung yang memungkinkan siswa untuk merasa nyaman dalam berbagi perasaan mereka. Ini penting agar siswa bisa membuka diri dan belajar mengenali perasaan mereka sendiri dan orang lain. Nah, kemudian area yang dapat ditingkatkan Bapak Ibu ya, yaitu misalkan penggunaan alat bantu visual ya. Jadi meskipun pembelajaran sudah cukup interaktif, saya melihat bahwa beberapa siswa masih kesulitan mengenali dan mengekspresikan perasaan tertentu. Mungkin akan lebih efektif jika Anda, Bapak Ibu X,
atau Bapak Ibu A begitu ya, menambahkan alat bantu visual seperti kartu emosi atau gambar yang bisa membantu siswa mengasosiasikan perasaan dengan ekspresi wajah atau situasi tertentu. Nah, kemudian diferensiasi pembelajaran. Jadi ada variasi dalam tingkat pemahaman siswa terkait materi ini. Beberapa siswa tampak sudah memahami konsep dengan baik, sementara yang lain masih perlu bantuan tambahan. Pertimbangan untuk memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa agar setiap siswa mendapatkan tantangan yang sesuai dengan level mereka. Nah, itu adalah diferensiasi pembelajarannya. Kemudian ada pengelolaan waktu ya. Jadi pada beberapa aktivitas, waktu yang dialokasikan tampak terlalu singkat, sehingga beberapa siswa tidak sempat menyelesaikan tugas mereka. Mungkin Bapak Ibu A bisa mempertimbangkan untuk memberi lebih banyak waktu untuk aktivitas yang memerlukan refleksi atau diskusi, atau mempersingkat aktivitas lain yang kurang esensial. Nah, itu adalah terkait area yang dapat ditingkatkan ya, umpan balik untuk kita begitu ya. Kemudian rekomendasi yang ditawarkan kepada kita yaitu refleksi harian ya. Jadi mengajak siswa untuk melakukan refleksi harian tentang perasaan mereka bisa menjadi cara yang baik untuk memantau perkembangan mereka dalam memahami materi ini. Hal ini juga dapat membantu siswa menjadi lebih sadar akan emosi mereka sendiri dan orang lain. Kemudian pengembangan modul ajar Bapak Ibu ya. Jadi di sini observer menyarankan untuk meninjau kembali modul ajar dan memasukkan beberapa strategi tambahan untuk mendukung siswa yang kesulitan. Mengembangkan lembar kerja yang lebih bervariasi juga bisa membantu dalam mengevaluasi pemahaman secara lebih mendalam. Nah, itu adalah rekomendasi dari observer begitu Bapak Ibu ya. Dan di sini kesimpulannya bahwasanya secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak Ibu A lakukan sudah sangat baik, terutama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan bagi siswa. Dengan beberapa penyesuaian dan tambahan, saya yakin efektivitas pembelajaran ini akan semakin meningkat dan membantu semua siswa dalam mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka lebih baik lagi. Nah, itulah lampiran yang kedua berupa umpan balik dari observer, bisa rekan sejawat, bisa kepala sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait lampiran berikutnya yaitu tentang refleksi ya. Kita membuat refleksi dengan menggunakan kerangka refleksi dari Driscoll begitu. Itu nanti sebagai lampiran yang ketiga begitu ya. Nah, ini adalah lampiran yang ketiga, refleksi atas penerapan rencana pembelajaran atau modul ajar dengan menggunakan kerangka refleksi dari Driscoll begitu. Nah, ini adalah tabelnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya untuk yang what atau apa, di sini saya menerapkan rencana pembelajaran dengan materi mengenal berbagai perasaan di kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi selama proses pembelajaran saya menggunakan berbagai strategi seperti permainan peran, diskusi kelompok, dan cerita untuk membantu siswa mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka. Saya juga diajak untuk merefleksikan perasaan yang mereka rasakan dalam situasi tertentu dan berbagi pengalaman mereka dengan teman sekelas. Nah, seperti itu untuk bagian yang what atau apa ya. Kemudian bagian so what, lalu apa? Jadi dari pengalaman ini saya belajar bahwa siswa kelas 2 membutuhkan pendekatan yang lebih konkret dan lebih visual ya untuk memahami konsep perasaan. Beberapa siswa mampu mengenali perasaan mereka dengan baik dan mengekspresikan secara verbal. Tetapi ada juga yang masih kesulitan. Selain itu, saya menyadari bahwa suasana kelas yang aman dan nyaman sangat penting agar siswa merasa cukup percaya diri untuk berbagi perasaan mereka.
Kemudian Bapak Ibu untuk know what ya, sekarang apa? Jadi sebagai hasil dari refleksi ini, saya berencana untuk memperbaiki modul ajar dengan menambahkan lebih banyak alat bantu visual seperti kartu emosi dan gambar situasi untuk membantu siswa yang kesulitan mengenali perasaan. Saya juga akan mencoba memberikan lebih banyak contoh konkret dan melibatkan siswa dalam lebih banyak aktivitas kinestetik untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, saya akan terus menciptakan lingkungan yang mendukung di kelas agar semua siswa merasa aman untuk mengekspresikan perasaan mereka. Nah, itulah refleksi dengan menggunakan Driscoll ya, begitu. Dan dari refleksi ini membantu saya menyadari area yang perlu ditingkatkan dalam pengajaran dan memberikan langkah konkret untuk diambil pada kesempatan berikutnya. Nah, itulah Bapak Ibu referensi dari kami ya terkait aksi nyata pada modul yang kedua, topik kedua, menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional secara efektif. Silakan Bapak Ibu bisa diperhatikan Bapak Ibu ya untuk referensi jawaban berikut ini.
Baik Bapak Ibu, sekian video dari kami terkait referensi jawaban tentang aksi nyata menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional secara efektif. Nah, untuk mendukung channel kami Bapak Ibu, silakan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita bertemu di video selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, pasti bisa. Semangat Bapak Ibu.